Tahun ini merupakan tahun perbaikan bagi perekonomian di Indonesia, ya, karena apa? Berdampak dari COVID-19 yang terjadi tahun kemarin. Nah, salah satunya bagi para UMKM. Nah, kalau kita bicara ngomong perekonomian, berarti kita bicara secara finansial. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa mengatur finansial kita atau cash flow kita di era pandemi seperti ini? Nah, untuk ingin lebih tahu lebih dalam lagi, saksikan di video kali ini. Halo, ketemu lagi dengan saya Alif Imran Muhammad dari The Consulting Business Consultant. Kali ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu semua terkait gimana sih caranya kita mengatur cash flow kita atau keuangan kita di era pandemik ini, khususnya bagi UMKM. Nah, sebelum saya melanjutkan videonya atau melanjutkan materi yang saya sampaikan, jangan lupa klik tombol subscribe supaya Bapak Ibu semua nanti akan melihat konten-konten video kami terkait seputar keuangan, bisnis, SOP, audit dan juga pajak. Nah, kalau misalkan nanti Bapak Ibu sudah subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya nanti Bapak Ibu semua akan menerima notif seputar video konten-konten kami yang akan kita upload setiap minggunya. Oke, kita lanjutkan ke materi kali ini, yang mana tadi kita membahas terkait gimana sih cara kita mengatur keuangannya kita di era pandemi seperti ini. Karena kan kita tahu kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2021 ini lagi gencar-gencarnya untuk menaikkan proses roda ekonomi di Indonesia akibat dari efek pandemi COVID ini mengalami penurunan cukup signifikan di tahun kemarin. Nah, kali ini kita juga harus membahas supaya kita bisa mengaturnya seperti apa. Nah, sebelum kita lebih detail lagi, kita harus tahu dulu apa sih cash flow itu. Cash flow adalah sarana informasi atau sarana laporan yang menggambarkan mutasi uang masuk dan uang keluar kita. Jadi istilahnya kita pengen tahu cash flow itu adalah istilahnya dalam akuntansinya itu arus kas. Jadi sebuah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu perusahaan atau usaha. Jadi istilahnya yang menggambarkan transaksi secara dana kita ya dana cash maupun dana bank itu nanti tercatat di laporan arus kas, dan nanti akan terlihat tujuannya untuk apa sih, pengeluarannya untuk apa, pemasukannya dari mana aja. Nah, seperti itu pengertian dari laporan arus kas. Nah, terus gimana sih tipsnya supaya kita bisa menjaga atau mengatur cash flow kita supaya kita tidak terjadi defisit atau istilahnya kelebihan pengeluaran dibandingkan pemasukannya? Yang pertama, buat perencanaan keuangan yang tepat terlebih dahulu. Nah, ini sangat penting sekali untuk Bapak Ibu semua. Kenapa? Perencanaan ini supaya kita tahu nanti keuangan kita ini dipakai untuk apa. Jadi harus benar-benar jelas. Jangan sampai uang keluar ini hanya sekedar ya sudah mengeluarkan uang aja tanpa nggak tahu tujuannya untuk apa. Jadi istilahnya buat perencanaan, nanti untuk kegiatan atau operasional saya nanti pengeluarannya untuk ini. Nah, paling tiga nanti kita juga harus mempertimbangkan dari pemasukannya kita. Pemasukan saya hanya berpusat dari penjualan aja. Nah, kira-kira nanti saya harus dari hasil penjualan saya itu nanti saya kurangi dengan pengeluaran saya nanti untuk apa ya, misalkan untuk bayar karyawan, bayar listrik, bayar PDAM, ya bayar stok juga, istilahnya bayar supplier dan lain sebagainya. Nah, nanti dari situ kita sudah tahu nih, pengeluaran setiap bulannya apa saja sih yang harus kita keluarkan. Jadi benar-benar harus dibuat perencanaannya terlebih dahulu supaya jelas dan juga akurat gitu. Yang kedua adalah pastikan cash in-nya lebih besar daripada cash out-nya. Nah, cash in yang dimaksud ini adalah uang masuknya ini harus lebih besar dibandingkan dengan uang keluarnya. Kenapa? Karena kalau misalkan lebih besar pengeluarannya daripada pemasukannya, otomatis terjadi defisit, artinya timbul selisih. Selisihnya itu berarti terlalu besar pengeluarannya. Nah, jadi benar-benar harus bisa mengatur kondisi keuangannya juga, apalagi kondisi pandemik ini. Pastinya karena kondisi efek pandemik ini secara terutama UMKM ya, pastinya secara cash in-nya ini pasti mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi. Nah, karena kalau misalkan kita terlalu besar pengeluaran uangnya,
Nah otomatis kan kita jadi rugi secara cash flow-nya, nanti secara keuangannya kita itu jadi nggak bagus. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan lagi secara cash in-nya kita perolehnya berapa. Nah harus kita coba kita lihat dari laporannya kita, pengeluarannya kira-kira ini apa sih yang sekiranya masih bisa dipendek supaya di tahun ini kita nggak terjadi defisit ya. Itu untuk yang tips yang kedua. Yang ketiga, alokasikan keuntungan dengan baik. Nah ini yang menjadi problem bagi para pengusaha sebetulnya, karena benar-benar harus kita proporsikan keuntungan 100% kita ini untuk apa dulu. Jadi misalkan gini, kalau misalkan kita asumsinya perusahaan retail ya, perusahaan retail berarti dengan 100% omset yang keuntungan usaha kita, nanti kita harus bandingkan proporsionalnya untuk apa, untuk operasional berapa persen, untuk kita belikan stok lagi untuk berapa persen, kita belikan aset berapa persen. Jadi istilahnya kita bicara dari sisi keuntungan bersih ya, bukan dari keuntungan marginnya. Jadi istilahnya kalau kita lihat secara pemasukannya nanti, kalau misal keuntungannya bersih ini harus benar-benar diproporsikan. Nah jangan sampai pembagian keuntungannya ini nggak terukur, otomatis kan kita juga nggak bisa ngatur secara keuangannya. Jadi harus benar-benar dialokasikan dengan baik. Yang keempat yaitu adalah utamakan pembayaran di depan. Dalam artian gini, kalau kita bicara utamakan pembayaran di depan berarti untuk transaksi penjualannya kita itu harus benar utamakan di penjualan cash. Kenapa? Karena nantinya penjualan cash ini kan pasti nggak mungkin kita pakai untuk hasil keuntungannya kita, enggak, supaya nanti kita bisa membayarkan uang tersebut, kita putar lagi untuk bayar pengeluaran operasional usahanya kita. Karena makanya itu apalagi kalau saya biasanya menekankan di klien, terutama piutang yang belum tertagih, yang sudah jatuh tempo, segera mungkin untuk dilakukan pelunasan supaya nanti secara piutangnya itu bisa dicairkan, nah nanti bisa diinvestasikan kembali. Jadi benar-benar harus diutamakan, terutama dalam transaksi penjualan ya. Kalau transaksi penjualan pasti upayakan harus benar-benar dicairkan, atau istilahnya transaksi penjualannya berupa cash supaya nanti uangnya bisa diputar lagi untuk bayar yang lainnya. Nah seperti itu. Dan yang kelima yaitu pisahkan rekening pribadi dengan usaha. Nah ini masih banyak yang sering terjadi di lapangan juga, karena secara rekeningnya ini masih jadi satu dengan rekening pribadi. Nah sebetulnya itu tidak baik bagi para pengusaha. Kenapa? Lebih baiknya adalah dipisahkan. Jadi untuk usahanya sendiri, untuk pribadi itu sendiri. Nah kalau misalkan gini, loh Pak, saya kan yang punya usaha, ya berarti saya punya berhak untuk mengambil keuntungan yang saya peroleh. Oke, memang betul statement seperti itu. Akan tetapi kalau kita bicara dari sisi usaha itu tidak baik Pak. Kenapa? Sangat tidak baik kalau kita mencampurkan urusan pribadi dengan usahanya kita. Jadi benar-benar kalau memang keuntungan yang diperoleh dari usaha itu kan pastinya nggak mungkin kita ambil semua bagi si ownernya atau si pemiliknya. Pastinya nanti kita investasikan lagi ya, bisa beli stok ya, bisa beli aset yang mana bisa menaikkan tingkat keuntungannya kita. Jadi istilahnya harus benar-benar dipisahkan, jangan sampai tercampur. Apalagi pengeluaran yang sifatnya pribadi itu sangat tidak boleh dicampur di operasional, harus benar-benar berdasarkan dari rekening pribadi ya. Jadi itu adalah tipsnya untuk gimana sih cara kita menjaga cash flow kita di era pandemi seperti ini. Oke, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami supaya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan konten-konten yang menarik dari video channel kami. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.